Selamat pagi, Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini tanggal 14 Februari, judulnya adalah Kebangkitan dan Hidup. Sebelum kita mendengarkan ayat inti dan uraiannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekal, pencipta langit dan bumi, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu berterima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong apa yang kami dengar Tuhan, menolong kami untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu. Kami minta doa ini Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, ayat inti terdapat di dalam kitab Yohanes 11 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Marta menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia membaca hati semua orang yang berhimpun. Ia melihat bahwa bagi kebanyakan dari mereka, penampakan kesedihan hanyalah merupakan kepura-puraan belaka. Ia mengetahui bahwa beberapa dari rombongan itu yang kini menyatakan kesusahan secara pura-pura telah merencanakan hendak membunuh bukan saja orang yang mengadakan mujizat yang besar itu, tetapi juga orang yang akan dibangkitkan dari kematian. Kristus sebenarnya dapat menanggalkan jubah kesusahan secara pura-pura itu dari mereka. Tetapi ia menahan murkanya. Perkataan yang dapat diucapkannya dalam segala kebenaran tidaklah diucapkannya. Sebab melihat seorang yang dikasihi yang bertelut di kakinya dalam kesedihan yang sungguh-sungguh percaya padanya. "Di manakah kamu baringkan dia?" ia bertanya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Mereka pun pergilah bersama-sama ke kubur itu. Hal itu merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Lazarus sangat dikasihi dan saudara-saudaranya perempuan menangisi dia dengan hati yang hancur. Sementara mereka yang sudah bersahabat dengan dia mencucurkan air mata bersama-sama dengan saudara-saudara perempuan yang kehilangan kekasih itu. Melihat kesedihan manusia serta kenyataan bahwa sahabat-sahabat yang dirundung malang itu dapat meratapi orang mati, sementara juru selamat dunia berdiri di samping. Maka menangislah Yesus. Meskipun ia anak Allah, namun ia telah mengambil sifat manusia ke atasnya, dan ia terharu oleh kesusahan manusia. Hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan perasaan simpati bila terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Tetapi bukan saja karena simpati kemanusiaannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis. Dalam mencucurkan air matanya, terdapatlah kesusahan yang jauh melebihi kesusahan manusia, sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Kristus tidak menangisi Lazarus karena ia sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur.
Ia menangis karena banyak dari antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus segera akan merencanakan hendak membunuh dia yang menjadi kebangkitan dan hidup. Tetapi alangkah sukar bagi orang Yahudi yang tidak percaya itu menafsirkan air matanya dengan sebenarnya. Beberapa orang yang tidak dapat melihat sesuatu lebih daripada secara lahir dari peristiwa di hadapannya sebagai sebab kesedihannya, mengatakan perlahan-lahan, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Dalam Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 150 dan 151. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menanggapi ketika seseorang yang saya bantu mengkhianati saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.